Kita ini hidup di dunia ibarat tamu, sebentar hidup di dunia ini. Sedangkan tamu sebentar lagi itu akan berangkat, akan pulang. Di mana tempat kita? Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa kattariqi ilal watan wa maddaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillah fasma'an. Kata beliau, sesungguhnya dunia ini bukan tempat yang kekal dan abadi, melainkan seperti jalan untuk menuju tempat yang abadi. Wa maddaru illa jannatun liman ittaqa. Tempat kekal yang abadi itu adalah surga, kata beliau, tapi bukan untuk semua orang. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa narun liman lam yattaqillah fasma'an. Dan neraka bagi mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shahibul haul para hadirin mengisi waktunya untuk ibadah kepada Allah, berdakwah di jalan Allah, maka tidaklah beliau melakukan seperti itu kecuali tujuannya untuk supaya nanti selamat di kehidupan akhiratnya, sebagai bekal sangu untuk nanti kehidupan setelah kehidupan dunia. Dan itu yang Allah perintahkan kepada kita semua. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita diperingatkan oleh Allah para hadirin dengan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, yang ngaku iman dengan lisannya nggak cukup. Allah menekankan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa itu arti takwa, Pak Bu? Secara global ulama mengatakan takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu arti takwa secara global. Orang yang mengaku iman dengan lisannya, ditambah lagi sholatnya dijaga, maksiat dijauhi, berusaha untuk beramal yang soleh. Kemudian pesan Allah yang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa saja yang ia lakukan untuk hari esoknya, yaitu hari kiamat. Ulama tafsir mengatakan, Pak Bu, liyandur ahadukum ayya syai'in qaddama li nafsihi amalan salihan yunjihi. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa saja yang telah ia lakukan daripada amal-amal soleh yang nanti bisa menyelamatkan dia di kehidupan akhiratnya. Kalau kita mau introspeksi para hadirin, kira-kira sudah berapa ribu rakaat kita melaksanakan sholat sunnah? Sudah berapa banyak kita membaca dan menghatamkan Al-Quran? Sudah berapa banyak harta yang kita dermakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Perlu diketahui perjalanan kita ini perjalanan yang sangat jauh para hadirin. Kehidupan dunia akan dilanjutkan dengan kehidupan akhirat. Untuk supaya selamat di kehidupan nanti setelah kehidupan dunia, yang dibutuhkan ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, sodakoh kita. Oleh karena itu dulu Rasulullah pernah berpesan kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar ini para hadirin aslinya namanya Jundub bin Junadah. Kemudian beliau disebut dengan Abu Dzar. Abu itu artinya bapak, Dzar menurut sebagian keterangan sigharun namlah, serangga semut sebetulnya. Jadi beliau ini disebut dengan bapaknya semut. Loh, kenapa? Ulama menjelaskan
Beliau itu kalau ada semut dikasih makan, ya. Rahmat meskipun dengan semut, apalagi sama manusia. Loh, kita bayangkan ya. Coba kalau kita para hadirin ada semut ini, belum menggigit kita, kita sudah incak ini semut, ya. Apalagi kalau sampai menggigit, oh bisa diantem ini semutnya ini, ya. Tapi ini sahabat Nabi Abu Dzar, rahmatnya dengan hewan meskipun hewan yang kecil. Makanya beliau disebut Abu Dzar, itu dalam sebagian keterangan. Nah, apa pesan Nabi kepada sahabat Abu Dzar? Ya Abu Dzarrin, jaddidis safinah fa innal bahra amik wa khudhiz zad fa innas safara ba'id. Artinya, wahai Abu Dzar, kata Nabi, perbaharui perahu kamu karena lautan itu sangatlah dalam, kata Rasulullah. Wa khudhiz zad, ambil kamu bekal yang banyak, wahai Abu Dzar. Fa innas safara ba'id, karena perjalanan bukan perjalanan yang singkat, akan tetapi perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan kita di dunia akan dilanjutkan dengan alam barzakh, dan itu yang paling ditakutkan oleh para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Utsman itu, para hadirin, kalau disebutkan di hadapannya tentang alam barzakh, beliau menangis, sedih, melebihi sedihnya kalau disebutkan tentang kehidupan neraka. Sehingga orang-orang merasa heran, bertanya, wahai Sayyidina Utsman, kenapa engkau lebih sedih ketika disebutkan alam barzakh daripada kehidupan di neraka? Maka apa jawaban Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu, kata Nabi, tingkatan pertama daripada tingkatan-tingkatan akhirat. Fa inna jasahibuhu minhu fama ba'dahu aisar. Kalau manusia itu diselamatkan di dalam kuburannya, enggak diazab di kuburannya, maka yang setelahnya itu lebih mudah. Kalau sudah selamat di kuburan, selamat di hari kiamat, selamat di mahsyar, selamat di mizan, selamat di haud, selamat di sirat. Itu kalau orang yang selamat di kehidupan kuburannya. Tapi sebaliknya, kata Nabi, fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad, kata Rasulullah. Kalau manusia tidak selamat di kehidupan barzakhnya, di alam kuburnya, maka yang setelahnya itu lebih dahsyat. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua diselamatkan di kehidupan barzakh kita. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Setelah kehidupan dunia ada yang namanya alam barzakh. Nanti ada namanya yaumil qiyamah, ada yaumil ba'ats, nanti ada mahsyar, nanti ada mizan, nanti ada haud, nanti ada sirat, dan manusia akan dimasukkan ke dalam surga atau sebaliknya dimasukkan ke dalam neraka, wal iyadzubillah. Lah, untuk selamat melewati tingkatan-tingkatan itu, alam-alam itu, yang dibutuhkan adalah ibadah kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah meninggal dunia, Pak Bu, nggak butuh yang namanya BPKB mobil, nggak butuh. Sertifikat rumah nggak butuh. Tidak butuh aset-aset pabrik, mungkin tambaknya, sawahnya, nggak butuh. Yang dibutuhkan nanti kalau kita sudah meninggal dunia, ibadah kita ketika kita hidup di dunia. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, kata Nabi. Siapa Pak Bu orang yang pandai itu?
Apakah orang yang kalau dagangan yang paling laris dagangannya? Oh, bukan itu kata Nabi. Atau mungkin kalau mengumpulkan harta yang paling banyak hartanya? Bukan itu kata Rasulullah. Atau kalau yang cari jabatan yang paling tinggi jabatannya? Bukan itu kata Rasulullah. Tapi Nabi mengatakan orang yang pandai itu adalah orang yang mengintrospeksi dirinya, memerangi hawa nafsunya, kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan mengamalkan amalan untuk dia ambil kalau dia meninggal dunia. Itu orang yang pandai kata Rasulullah SAW. Sholat kita, zikir kita, ngaji kita, itu nanti akan dibalas oleh Allah ketika kita sudah meninggal dunia. Justru rugi kalau ada orang ibadah kepingin dibalas di dunia, rugi. Kenapa kok kamu bangun malam tahajud? Iya, saya kalau bangun malam tahajud dagangan saya tambah laris, rugi itu orang. Kenapa kamu kok ngaji? Iya, kalau saya ngaji itu dagangan saya laris, kalau tidak saya ngaji tidak laris. Tujuan ibadah tapi urusannya dunia, rugi. Karena Allah menjanjikan nanti di akhirat setelah dia meninggal dunia dengan balasan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya teringat para hadirin, ada ulama yang bernama Al-Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu beliau lahir di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan beliau terkenal dengan Sayyidut Tabi'in. Menurut sebagian penjelasan, pemimpinnya para tabi'in. Nah, Imam Hasan Basri ini mulai kecil kumpulnya dengan sahabat, dan itu diperintahkan oleh orang tuanya supaya dapat barokahnya sahabat. Dan itu yang dilakukan sahabat kepada Nabi. Makanya Imam Hasan Basri masih kecil mendapatkan doanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa habibhu ilan nas. Ya Allah, ini anak, jadikan anak ini pandai dalam ilmu agama dan jadikan orang-orang cinta kepada anak ini. Itu doa Sayyidina Umar bin Khattab. Oh, tumbuh besar Pak Bu, Imam Hasan Basri menjadi ulama yang dicintai banyak orang. Kenapa? Barokah doanya Sayyidina Umar. Makanya kita juga seperti itu. Kita punya anak, kita bawa anak kita ke tuan guru, ke orang-orang yang soleh untuk mendapatkan keberkahan doanya. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah semuanya. Amin. Amin. Allahumma amin ya Rabbal. Nah, Imam Hasan Basri, beliau itu para hadirin, kalau beliau sedekah kepada orang fakir, orang miskin, itu ditunggu dulu, tidak langsung pergi beliau. Untuk apa? Untuk mendengarkan, didoakan apa enggak? Biasanya kan kalau kita ngasih hadiah, sodako, itu orang yang kita kasih mendoakan, oh mudah-mudahan panjang umur. Nah, Imam Hasan Basri dari belakang mendoakan sama dengan doanya, mudah-mudahan kamu juga panjang umur. Kalau sodakoh lagi, tunggu dulu dia. Beliau nunggu, didoakan apa enggak? Kalau didoakan yang sama seperti orang itu. Mungkin kalau dikasih, oh mudah-mudahan sehat walafiat, Imam Hasan Basri dari belakang mendoakan, mudah-mudahan kamu juga sehat walafiat. Oh mudah-mudahan tambah kaya, didoakan oleh beliau, mudah-mudahan kamu juga tambah kaya. Santrinya bingung, sehingga memberanikan diri bertanya, wahai imam, kami perhatikan antum ini kalau memberikan sodakoh, memberikan hadiah, kemudian didoakan, kenapa kok mendoakan balik? Apa jawaban Imam Hasan Basri? Kamu tahu wahai santri-santriku, saya ini sodakoh, saya kasih hadiah, tidak berharap doanya orang itu. Yang saya harap itu nanti balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa dia saya balas dengan doa saya. Jadi impas. Dan yang saya harap itu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Imam Hasan Basri, Pak. Coba kalau kita yang sodakoh, ya? Kita mungkin ngasih orang fakir 5.000, minta doanya banyak.
panjang umur, sehat walafiat, cepet kaya, mungkin seperti itu kita. Ya. Imam Hasan Basri orang yang kayes, orang yang cerdas terhadap, nggak mau dibalas di dunia, rugi. Berapa kali lipat sih dibalas di dunia? Yang beliau harapkan dibalas oleh Allah nanti ketika beliau sudah meninggal dunia, karena beliau termasuk orang-orang yang pandai. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang pandai. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Sebaliknya kata Nabi, wal ahmak, orang yang bodoh, kata Rasulullah. Siapa Pak Bu orang yang bodoh? Man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya kepingin maksiat, diikuti maksiat. Hawa nafsunya nak kepingin hadir pengajian, dituruti nak hadir pengajian. Nah ini kata Nabi orang yang bodoh. Kalau urusan akhirat berangan-angan, oh mudah-mudahan dengan barokahnya hadir maulid, insya Allah masuk surga bersama Nabi, tapi tidak sholat. Ini kata Nabi orang yang bodoh. Mungkin oh hadir manakiban Syekh Abdul Qadir Jalani, dapat syafaat beliau insya Allah, tapi maksiat. Ini kata Nabi orang yang bodoh. Kalau urusan akhirat berangan-angan, tapi maksiat, tapi nggak sholat, ini kata Nabi orang-orang yang bodoh. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat ini. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian ulama mengatakan, ulama tafsir, liyandur ahadukum ayya syai'in qaddama li nafsihi amalan sayyi'an yubikuh. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa saja yang telah kalian lakukan daripada perbuatan maksiat kepada Allah yang nanti bisa membinasakan kalian di kehidupan akhirat kalian. Wal iyadu billah. Hati-hati Pak Bu, perbuatan maksiat itu bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa memasukkan orang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Siapa yang kuat untuk menahan siksa nanti di neraka, wal iyadu billah. Jangankan di neraka, api di dunia kita nggak tahan. Ada orang sekarang mungkin kenyos rokok itu demam 2 hari padahal itu baru rokok, meskipun orangnya hebat. Itu orang-orang itu yang fitness itu, oh badannya kuat, seterek itu, olahragawan kuat kalau lari-lari, kiloan kalau lari. Ayo coba dinyos pakai rokok sedikit, 2 hari demam itu, padahal badannya kuat. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang kuat nanti menahan siksa Allah Subhanahu wa taala di neraka. Makanya Allah mengatakan fama asbaruhum 'alan nar. Siapa di antara kalian yang mampu menahan siksa Allah Subhanahu wa taala di neraka? Itu Allah yang katakan. Oleh karena itu para hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-birru la yabla wa dzanbu la yunsa wad-dayyan la yafna fa'mal ma syi'ta fakama tadinu tudan, kata Rasulullah. Yang namanya kebaikan itu tidak akan punah. Apapun yang kita lakukan daripada amal soleh meskipun kecil, semua ada kwitansinya nanti di akhirat dibalas oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa dzanbu la yunsa, yang namanya dosa tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan daripada maksiat itu juga ditulis, ada catatannya nanti di akhirat. Makanya Allah mengatakan orang-orang itu Pak Bu, ketika mendapatkan catatan amalnya, apa kata mereka? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Catatan apa ini? Semuanya ada. Dosa kecil, dosa besar, semuanya ada. Dan memang yang ditulis sebagaimana ia lakukan ketika mereka hidup di dunia. Ya.
Oleh karena itu para hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi mengatakan yang namanya maksiat tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadayyan la yafna, dan zat yang maha menuntut balas yaitu Allah tidak akan mati. Maka Nabi mengatakan, jika kamu telah mengetahui hal itu, lakukanlah sesukamu. Tapi kamu harus ingat, sebagaimana kamu berbuat pasti kamu akan dibalas sesuai perbuatanmu. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu mengisi hari kita untuk taat kepada Allah, beramal amalan yang soleh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian di ayat tadi Allah mengatakan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa saja yang dia lakukan untuk hari esoknya, yaitu hari kiamat. Berarti kita diibaratkan hidup di dunia ini cuma satu hari para hadirin. Kayaumin wahid, satu hari. Sehingga Allah mengatakan hari esok itu hari kiamat. Berarti kehidupan kita di dunia diibaratkan satu hari. Makanya Sayyidina Ali juga pernah mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Kata Nabi, dunia itu cuma sesaat, kata Sayyidina Ali. Maka jadikan yang sesaat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar Pak Bu, ibadah mungkin 50 tahun, sholat, ngaji, zikir, tapi kita harus ingat nanti kita akan dibalas dengan kesenangan beribu-ribu tahun, puluhan ribu tahun. Tapi sebaliknya yang tidak mau sabar di dunia, tidak sabar, akhirnya maksiat, tidak taat kepada Allah, akhirnya efeknya nanti disiksa ribuan tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Makanya kalau kita mau sadar Pak Bu, hidup di dunia ini sebentar. Dulu kalau kita mau sadar, dulu kita jadi anak, sekarang kita sudah jadi bapak. Tidak terasa. Kapan dulu kita jadi bapak, sekarang sudah jadi kakek kita ini. Tidak terasa. Setelah jadi kakek, jadi apa Bang? Jadi mayit. Itu kalau prosesnya normal. Kadang-kadang belum jadi kakek sudah mati. Belum jadi bapak sudah mati. Ada yang belum nikah sudah mati. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya kita diibaratkan hidup di dunia ini seperti satu hari. Sabar untuk sholat, sabar untuk ngaji, sabar untuk amal soleh, nanti akan dibalas dengan puluhan ribu tahun kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir ayat Allah menekankan lagi para hadirin, wattaqullah, diingatkan lagi supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat hanya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha tahu dengan apa yang kalian kerjakan. Sebagian ulama mengatakan makna khabir, yaitu Allah akan membongkar dengan apa yang kalian lakukan nanti selama hidup dunia. Di akhirat akan dibongkar Pak Bu yang kita lakukan di dunia ini. Yang maksiatnya sembunyi-sembunyi nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ibadahnya pura-pura nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana malunya kita nanti para hadirin, disaksikan oleh jutaan orang maksiat yang kita sembunyi-sembunyi maksiatnya. Ternyata yang kemana-mana dikawal, pertama kali masuk neraka, waliyadzubillah. Kemana-mana dihormati, ternyata diseret masuk neraka, waliyadzubillah. Bagaimana malunya? Mungkin yang kemana-mana dicium tangannya, dihormati di mana-mana, ternyata dibongkar nanti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana malunya kita nanti di hadapan manusia? Mudah-mudahan Allah menutup semua aib-aib kita. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Kata Allah, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjadikan dirinya lupa terhadap dirinya sendiri. Ketika manusia lupa untuk sholat, lupa untuk beramal soleh, lupa atas larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjadikan dia sibuk dengan urusan dunianya, sehingga dia tidak dapat melakukan apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan bisnisnya, sampai lupa ndak ngaji, lupa ndak sholat, lupa ndak hadir pengajian. Kalau sudah seperti itu Pak Bu, ulaika humul fasikun, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Ulama tafsir mengatakan, ay al-halikuna yaumal qiyamah, al-khasiruna yauma ma'adihim. Mereka adalah orang-orang yang binasa di kehidupan di hari kiamat mereka, dan orang-orang yang rugi di kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu para hadirin hadirat rahimakumullah, ya, dengan kita hadir di majelis semacam ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana bisa mencontoh sahibul haul, mengisi harinya untuk taat kepada Allah, mengisi harinya untuk beramal soleh, mengisi harinya untuk berdakwah di jalan Allah, sehingga meskipun beliau meninggal sudah beberapa tahun, selalu dikenang kebaikannya, selalu dikenang amal-amal solehnya. Maka pelajaran penting bagi kita, mudah-mudahan kita bisa meniru beliau. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan barokahnya kita bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini, tidak bangun dari majelis ini kecuali kejelekan-kejelekan kita semua diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia kita semua dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pondok pesantren Darussalam ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan ibadahnya, makmur dengan Al-Qur'annya, makmur juga dengan rezekinya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak sahibul haul, guru-guru kita bersama, guru Hardiyatullah, dan begitu pula Tuan Guru Amrullah, dan semua keluarga besar daripada sahibul haul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk bisa meneruskan perjuangan orang tuanya. Amin. Allahumma. Dan yang keluar dari pondok pesantren ini dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa dibanggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah wa tabarakallah. Barakallahu lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup rangkaian acara dengan zikrullah dan doa, mohon perhatian kepada seluruh jamaah, wabil khusus ibu-ibu, agar tidak meninggalkan kursi sebelum doa-doa usai. Karena sesungguhnya innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya sempurnanya sebuah amal adalah pada akhir acara ini. Oleh karena itu kita akan rangkai acara selanjutnya, zikrullah. Mohon kesiapan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Sanusi untuk memimpinnya. Dilanjutkan dengan doa-doa. Yang pertama
mohon kesiapan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Khudari Ibrahim LCMH. Yang kedua, Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Tuan Guru Haji Muhammad Nafsin Khalili AS. Dan doa terakhir akan dipimpin langsung oleh Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar As-Segaf. Kepada Al-Mukarramun, para Tuan Guru yang disebut namanya, mohon berkenan untuk melanjutkan. Dan kami sampaikan juga doa ini sekaligus permohonan doa dan restu atas keberangkatan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Hardiatullah Ridwan MPD bersama kami dan 46 jamaah yang insya Allah tanggal 18 Januari 2024 akan melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Makkatul Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kepada Al-Mukarraman para Tuan Guru, disilahkan. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لصاحب العجل لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المغضوب عليهم ولا الضالين Ampura kabeh wala. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Sami' ya Qarib ya Mujib ya Wadud ya Qadir taqabbal ma fi hajatina ammah wastajib du'ana tammah wala tuazibna yawmal qiyamah wa barik lana fima jitama'na hahuna min ajli maslahati dinina wa anfa'lana fima jitama'na hahuna min ajli maslahati ummatina. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wa tamama as-salama was-sihha wal afiyah wa dawama as-salamata was-sihhata wal afiyah
wa syukra ala salama wa sihha wal afiyah wa antunjana min kulli da'in wa bala'id dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana wali asatizina wali masyayikhina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تتبع البلاء والطعن والطائر يا من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عافي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اجبر أمة اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا عاجلا يا رب العالمين اللهم أوصل صواب ما قرأناه من آية الشريفة وما صليناه وما استغفرناه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم خصوصا إلى روح المرحومين ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وأدخلهم الجنة مع العاملين وأمهاتنا اللهم ثبت بركة علمه علينا يا الله اللهم ثبت بركة علمه علينا يا الله اللهم ثبت بركة علمه علينا يا الله اللهم اجعل أمرتهم أمرة مبرورة وشعيهم شعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور وعملهم عملا مقبولا اللهم ارزقهم صحة والسلامة لأداء سفرهم لأداء مناسك الأمرة في مكة المكرمة ولزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة المنورة وتردهم إلى بلدهم وإلى أهلهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لنا ولكم الفاتحة.